Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan 3 orang, yakni Gilbert, Ubay, dan Evan. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul AI sebagai Kompas Karir. Baik, saya akan langsung mulai. Untuk memudahkan kalian mengikuti, berikut adalah garis besar presentasi kita hari ini. Pertama, kita akan membahas latar belakang dan tantangan pasar kerja modern. Mengapa sistem pencarian kerja tradisional sudah tidak cukup? Kedua, kita akan menjelaskan bagaimana AI bekerja dalam navigasi karir, arsitektur sistemnya. Ketiga, kita akan masuk ke teknologi pendukung dan metodologi web scraping yang kami gunakan untuk mengumpulkan data. Keempat, inilah bagian yang paling menarik, studi kasus real, data lowongan kerja IT di Jawa Timur dengan 203 lowongan yang kami analisis. Kelima, kita akan lihat keunggulan AI dalam rekrutmen dengan data nyata dari Unilever dan perusahaan besar lainnya. Terakhir, kita akan menyimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk kalian. Oke, mari kita mulai dengan slide ketiga. Latar belakang, tantangan pasar kerja modern. Bayangkan Anda lulus kuliah sebagai programmer. Anda tahu Python dan JavaScript, tapi saat membuka JobStreet, semua lowongan meminta Python, JavaScript, AND Docker, Kubernetes, AWS. Anda merasa tersesat. Skill apa lagi yang harus dipelajari? Berapa lama? Berapa biayanya? Ini adalah tantangan pertama kita saat kerja yang dinamis. Keahlian berubah setiap 6-12 bulan. Apa yang penting tahun lalu mungkin sudah tidak relevan tahun ini. Lulusan baru harus adaptif dengan tren industri terkini. Tapi siapa yang memberitahu? Siapa yang memandu? Tantangan kedua, skill mismatch atau krisis. Data menunjukkan 40% pencari kerja memiliki keahlian yang tidak sesuai dengan lowongan yang tersedia. HR menerima 500 aplikasi untuk satu posisi, programmer, tapi hanya 20% orang yang qualified. Sementara itu, 200 kandidat lain merasa tidak cocok dan menyerah. Tantangan ketiga, analisis manual tertinggal. Perusahaan tradisional butuh 2-4 minggu untuk menganalisis 1.000 lowongan kerja dan mencari pola tren. Tapi dalam sudah muncul di LinkedIn. Tapi perusahaan baru tahu sebulannya. Tantangan keempat, dan ini yang paling krisis, biaya rekrutmen yang sangat tinggi. Rata-rata biaya perekrutan adalah $4.000, tapi sukses rate-nya hanya 30-50%. Artinya, banyak yang terbuang sia-sia. Di Cost and Cafe, mereka mengeluarkan 1,971 pound sterling per orang yang direkrut. Dengan turnover rate yang tinggi, ini sangat ekspensif untuk bisnis. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengatasi keempat tantangan ini sekaligus? Jawabannya artificial intelligence dan natural language processing. Daripada menganalisis manual, mengapa kita tidak biarkan mesin yang melakukannya? Mesin yang bisa membaca 1 juta lowongan dalam 1 detik. Mesin yang bisa memahami konteks pekerjaan dengan akurasi 99,89%. Mesin yang bisa memberikan rekomendasi personalisasi untuk setiap kandidat. Tujuan penelitian kami ada 4, yakni 1. Merancang dan memvalidasi metodologi berbasis AI untuk mengidentifikasi tren lowongan kerja dan kualifikasi skill yang dibutuhkan industri saat ini. Bukan prediksi atau asumsi, data real time. 2. Implementasi web scraping dari portal pekerjaan besar seperti LinkedIn, Jobstreet, Indeed. Kami berusaha mengumpulkan ratusan ribu lowongan untuk analisis. 3. Menerapkan model NLP Advanced untuk 2 tugas, yaitu klasifikasi teks, mengkategorikan jabatan, dan name entity recognition, yaitu mengekstrak skill apa yang paling sering dibutuhkan. Keempat, memberikan wawasan mendalam bagi pencari kerja,
institusi pendidikan, dan membuat kebijakan tentang masa depan industri. Dengan data real dan analisis mendalam, siapapun bisa membuat keputusan karir yang lebih baik, lebih informed, dan lebih strategis. Oke, kita masuk ke slide kelima. Arsitektur sistem AI Career Navigation. Bayangkan sistem AI kami seperti pabrik cerdas yang bekerja 24 jam tanpa henti. Tahap 1, data ingestion. Sistem mengumpulkan data dari LinkedIn, Jobstreet, Indeed, dan database resume. Setiap hari ribuan lowongan kerja baru dimasukkan ke sistem. Data disimpan, dibersihkan, dan dipersiapkan untuk pemrosesan. Tahap kedua, real-time analysis. Sistem mengidentifikasi tren. Bulan lalu skill Docker trending. Sekarang Kubernetes trending. Data science skill naik 45% permintaannya. Gaji rata-rata per posisi. Lokasi paling butuh programmer. Waktu best untuk apply. Semua kalkulasi real time. Ada tahap kedua. Ya, tahap ketiga, personalized recommendation. Di sini sistem memberikan output yang dipersonalisasi untuk Anda yang skill Python, SQL, dan SQL. Sistem akan bilang, kamu cocok untuk posisi cloud engineer ini. Untuk naik ke solution architect, kamu perlu belajar Kubernetes, Terraform, dan leadership dalam waktu 8 bulan. Alur ini menghasilkan career roadmap yang actionable, data driven, dan personalized untuk setiap individu. Sekarang kita masuk ke teknologi pendukung yang membuat semua ini bisa bekerja. Dan kali ini akan dijelaskan oleh Ubay. Teknologi pendukung yang kami gunakan adalah satu, model vektorisasi. Teknologi mengukur kesamaan antara profil kandidat dan syarat lowongan dengan presisi 98%. Contohnya, jika Anda menguasai Python dan AWS, sistem bisa mencocokkan Anda dengan lowongan yang meminta Python dan GCP dengan skor kemiripan 85% karena konteksnya yang serupa. Kedua adalah teknologi berupa Large Language Model. Seperti Gemini 2,15, model ini sangat cerdas karena memahami konteks karir. Secara implisit tanpa perlu kami bangun meta ontologi manual. Contoh sederhananya adalah AI otomatis tahu bahwa skill React.js itu berkaitan dengan profesi front-end development. Tanpa perlu kami program secara manual. Teknologi ketiga adalah conversational AI chatbot yang bisa memberikan bimbingan karir 24 jam sehari dan menjawab pertanyaan seperti skill apa yang cocok menjadi data scientist. Selain itu ada juga skill gap analysis modul. Fitur ini membantu membuat rencana pengembangan diri. Jika Anda ingin menjadi DevOps tapi baru saja Python, sistem akan memberitahu Anda butuh belajar React, Docker, dan CI/CD dalam waktu 6 bulan. Nah, tahapan web scraping. Pertama, identifikasi target URLs dari LinkedIn, Jobstreet, atau Indeed. Identifikasi lebih dari 50 URL unik dari portal target. Kedua adalah melakukan HTTP request dengan rotasi user agent. 30 hingga 50 request per menit. Ekstraksi data yang menghasilkan 230 rekod lengkap dalam 4 hari. Menyimpan terstruktur yang diindeks untuk query cepat. Integrasi LLM untuk menggunakan vector embedding untuk pencarian sistematik. Nah, hasil studi data lowongan IT di Jawa Timur. Mari kita lihat bukti studi lowongan IT. Berarti Oktober-November 2025. Dari 203 lowongan yang kami analisis, kami menemukan gaji maksimum mencapai 900 juta. Kami menemukan gaji maksimum mencapai 9 juta rupiah dengan gaji minimum di angka 2,9 juta rupiah. Dengan gaji minimum di angka 9,9 juta. Selanjutnya, saya akan memberikan kelompok saya. Langsung lanjut ya. Nanti bukan. Baik, selanjutnya posisi pekerjaan IT yang paling diminati itu ada sebanyak 203 lowongan. Jadi dari 203 lowongan ini didominasi oleh
2,5% programmer merupakan persentase tertinggi pekerjaan paling diminati, baik itu back-end, front-end, full stack, and mobile. Kemudian selanjutnya disusul oleh technical support sebanyak 2%. Ini merupakan entry level, jadi tidak memerlukan keandalan atau skill yang mumpuni. Slide-nya, Bay. Oke. Kemudian disusul oleh account eksekutif ada sebanyak 1,5%. Ini biasanya tugasnya menjual atau menjalin kerjasama dengan klien-klien untuk menggunakan teknologi. Kemudian ada 1% specialized seperti IT supervisor, server admin. Kemudian ada 92,5% lowongan lainnya yang memang mungkin kurang diminati dikarenakan merupakan specialized role yang memerlukan skill khusus seperti manajemen, finance, HR, dan operations. Kemudian lanjut ke tren lowongan pekerjaan, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tertinggi pada bulan November tahun 2025 yang meningkat sebanyak 43,8%. Yang didominasi oleh perusahaan Siloam Hospital Group, PT Java, dan PT Yetoya. Selanjutnya, kemudian unggulan AI dalam rekrutmen ini memiliki beberapa hal ya. Yang pertama ada efisiensi proses, itu dialami oleh Unilever yang menghemat begitu banyak waktu dalam proses melayani pelamar. Dari yang biasanya 4 minggu, setelah menggunakan AI ini menjadi 1 minggu, memangkas waktu 80% lebih cepat, yang menghemat 50.000 lebih jam per rekruter per tahun. Kemudian juga penghematan biaya yang dialami oleh Costa Coffee yang menghemat biaya hingga 50% dari biaya perekrutan manual. Jadi Costa Coffee tidak membuang terlalu banyak biaya untuk terus-menerus mengiklankan lowongan pekerjaan yang ada. Tapi dengan bantuan AI, para pelamar, para pencari kerja dapat cepat menangkap iklan lowongan kerja yang disebar oleh Costa Coffee, sehingga Costa Coffee cepat mendapatkan kandidat yang sesuai. Kemudian dari sisi para pelamar kerja, ini ada relevansi kontekstual yang tinggi, jadi sistem mampu mencocokkan skill pelamar dengan lowongan berdasarkan makna, bukan sekedar kata kunci. Contohnya, skill mengelola tim akan dicocokkan dengan lowongan manajer meskipun kata manajer tidak tertulis di CV. Ataupun contoh pelamar dengan skill mengelola keuangan akan dicocokkan dengan lowongan finance intern meskipun kata finance intern tidak tertulis di CV. Kemudian keunggulan AI yang lainnya selanjutnya adalah personalisasi yang maksimal. Jadi untuk setiap kandidat atau pelamar kerja diberikan rekomendasi pekerjaan yang unik ataupun learning path yang custom dan juga job match score secara individual. Jadi tidak ada yang namanya satu ukuran untuk semua pelamar. Tentu setiap orang berbeda-beda, memiliki skill yang berbeda-beda, maka dari itu pekerjaan yang cocok juga berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah menghilangkan bias sistemik. Jadi menurunkan bias gender yang biasanya mungkin terpaku pada suatu pekerjaan tertentu. Misalnya mungkin pekerjaan satpam biasanya harusnya laki-laki dan tidak boleh perempuan, ataupun bias-bias rasial seperti harus suku ini untuk mengerjakan bagian ini. Namun itu semakin menurun dengan adanya AI sehingga menciptakan lingkungan ekosistem pasar kerja yang lebih fair dan inklusif serta diversitasnya meningkat hingga 30%. Kemudian real-time market intelligence, identifikasi skill trending yang ada dalam 24 jam, sehingga para pelamar tidak ketinggalan update terbaru dari kebutuhan pasar kerja.
Selanjutnya adalah tentu seluruh hasil yang telah dipaparkan sebelumnya itu diambil dari hasil implementasi AI yang di lapangan. Ini yang menunjukkan metrik performa sistem RAG, real-time data 100% data lowongan diambil langsung dari job street saat program dijalankan. Kemudian waktu proses yang mencapai 80% lebih cepat dari cara manual. Kemudian penghematan biaya hingga 70% per hire. Kemudian success rate hingga 87%, mengalahkan success rate manusia 50%. Kemudian dampaknya terhadap perusahaan atau pemberi kerja, ada kecocokan kandidat yang meningkat hingga 45%, yang tentu berpengaruh pada tingkat bertahannya karyawan, sehingga menurunkan PHK ataupun menurunkan tingkat resign yang dilakukan oleh karyawan hingga 88%. Kemudian inklusivitas perekrutan, artinya mencakup lebih banyak orang lagi yang dapat melamar suatu pekerjaan itu meningkat hingga 30%. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi strategis. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi strategis itu temuan utamanya. Yang pertama, lowongan pekerjaan terkonsentrasi di Surabaya sebanyak 86% dari 203 lowongan, sehingga fokus rekrutmen ada di kota ini. Kemudian pekerjaan paling diminati yakni programmer, yang merupakan skill mismatch besar ya untuk developer. Kemudian perekrutan tertinggi itu pada bulan September 2025 sebanyak 43,8% peningkatannya, sehingga strategi job search harus timing aware. Jadi peran AI dalam career navigation ini dengan segala teknologi, kombinasi real-time data analysis, kombinasi live scraping melalui Selenium dan generative AI seperti Gemini, menciptakan paradigma baru dalam navigasi karir yang real-time dan adaptif, serta petunjuk yang dipersonalisasi bagi para pelamar kerja, menciptakan paradigma baru dalam talent matching yang melampaui kemampuan manusia. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.